Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil laporan akhir kami mengenai hubungan pengetahuan dan sikap dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Adapun anggota dari kelompok 1 yakni Adestiara Sapira, Bella Huspita, Emilia Anissa, Fitria Ramadhani, Hizazun Niswah, Lucy Rahmayani, Hatih Dwi Cahyani, Rizka Nafiah, Widya Antika, dan Windy Nia Cahyani. Adapun outline yang akan kita sampaikan mengenai latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dokumentasi, dan daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui, Ibu dan teman-teman, perilaku masyarakat yang diharapkan dalam program Indonesia Sehat tahun 2025 adalah perilaku masyarakat yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya, sadar hukum, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman. Nah, DBD atau demam berdarah denggi adalah masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan seringnya menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Menurut data WHO, jumlah kasus DBD dapat meningkat lebih dari 8 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Nah, jumlah penderita DBD di Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 108.303 orang. Adapun incidence rate atau angka kesakitan DBD tahun 2020 sebesar 40 per 100.000 penduduk. Perlu diketahui juga, Ibu dan teman-teman, bahwa di dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa masyarakat dengan pengetahuannya rendah akan memiliki motivasi yang rendah pula dalam mengendalikan DBD. Nah, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pengetahuan dan sikap mahasiswa dapat berdampak pada pelaksanaan 4M. Oleh sebab itu, penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ ini penting untuk dilakukan demi mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Adapun metode penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ ini, kami merancang penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Kemudian populasinya seluruh mahasiswa Unsri, untuk sampelnya adalah mahasiswa aktif Unsri angkatan 2018 sampai 2021. Untuk lokasinya di Universitas Sriwijaya, waktu pelaksanaan 3-17 April 2022 dan pengumpulan datanya melalui kuesioner. Selanjutnya, pengambilan dan perhitungan sampel. Nah, untuk pengambilannya, kita menggunakan teknik cluster random sampling dan perhitungan sampelnya kita menggunakan aplikasi C-Survey 2.0, yang mana hasil perhitungan sampelnya didapatkan FKIP 28 mahasiswa, FK 14 mahasiswa, Fasilkom 14 mahasiswa, FP 28 mahasiswa, FT 21 mahasiswa, FH 7 mahasiswa, FH 21 mahasiswa, FKM 21 mahasiswa, FISIP 35 mahasiswa, dan FMIPA 21 mahasiswa. Adapun pengolahan dan analisis datanya kita gunakan analisis univariat, yang mana analisis ini adalah analisis yang menggambarkan distribusi frekuensi. Kemudian analisis bivariat, yang mana kita untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan pelaksanaan 4M+. Kemudian penyajian datanya berupa tabel terbuka. Berikut adalah hasil penelitian kami. Nah, yang pertama, Ibu dan teman-teman, kita bahas untuk karakteristik respondennya dulu. Nah, pada variabel jenis kelamin, perempuan lebih dominan dalam mengisi kuesioner penelitian kami, yang mana persentase untuk kategori perempuan yakni 72,4%, sedangkan 27,6%-nya adalah laki-laki. Untuk fakultasnya, FH
10%, FH 3,3%, FT 10%, FK 6,7%, FP 13,3%, FKIP 13,3%, FISIP 16,7%, FMIPA 10%, Fasilkom 6,7%, dan FKM 10%. Adapun pada variabel umur dapat diketahui bahwa responden yang berumur 20 tahun itu lebih dominan untuk mengisi kuesioner penelitian kami, atau dengan persentase 51,4%. Baik, kita lanjutkan ke analisis univariat selanjutnya. Di sini mengenai pengetahuan, sikap, dan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Yang mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa 67,6%-nya memiliki pengetahuan yang baik, 27,6%-nya memiliki pengetahuan yang cukup, dan 4,8%-nya memiliki pengetahuan yang kurang. Nah, pada variabel sikap dapat diketahui juga bahwa 50,5%-nya terkategorikan favorable, yang artinya sikap yang baik, kemudian 49,5% terkategorikan unfavorable, yang artinya sikap yang tidak baik. Kemudian pada variabel pelaksanaan 4M+ dapat diketahui pula bahwa terdapat 65,2%-nya yang melaksanakan kegiatan 4M+, sedangkan 34,8%-nya tidak melaksanakan kegiatan 4M+. Baik, Ibu dan teman-teman, selanjutnya kita masuk ke analisis bivariat, yakni mengenai hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan 4M+ pada mahasiswa Universitas Sriwijaya, yang mana mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang dan tidak melaksanakan 4M+ itu sebanyak 5 orang, sedangkan 5 orang lainnya memiliki pengetahuan kurang dan melaksanakan kegiatan 4M+. Kemudian untuk mahasiswa yang berpengetahuan cukup dan tidak melaksanakan kegiatan 4M+ sebanyak 21 orang, dan 37 orang lainnya yakni melaksanakan kegiatan 4M+. Kemudian mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik dan tidak melaksanakan kegiatan 4M+ sebanyak 47 mahasiswa, dan 95 mahasiswa lainnya melaksanakan kegiatan 4M+. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, dari hasil uji chi-square diperoleh p-value sebesar 0,535 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Analisis bivariat selanjutnya yakni mengenai hubungan sikap dengan pelaksanaan 4M+ pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 104 mahasiswa dengan sikap kategori unfavorable, di mana 37 orangnya yang tidak melaksanakan kegiatan 4M+, sedangkan 67 lainnya melaksanakan. Kemudian didapatkan juga 106 mahasiswa dengan sikap kategori favorable atau baik, di mana 36 lainnya tidak melaksanakan dan 70 lainnya melaksanakan kegiatan 4M+. Nah, berdasarkan hasil uji chi-square juga diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,806 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, hubungan pengetahuan mahasiswa dengan pelaksanaan 4M. Pengetahuan adalah salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sugianto 2002 dalam Dewi, Wiono, dan Ahmad 2019 menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat yang meningkat berpengaruh terhadap kesadaran dalam mengendalikan jumlah DBD. Berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh p-value sebesar 0,535
atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sumarni, Rosidin, dan Widyawati 2019 mengenai hubungan antara pengetahuan dan pencegahan DBD, di mana p-value yang diperoleh sebesar 0,003, yang berarti terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Bakunes. Selanjutnya, hubungan sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M. Menurut Noto Atmojo 2010 dalam Sumarni, Rosidin, dan Widyawati 2019, sikap adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan seseorang. Sikap yang baik akan mendorong individu memiliki perilaku yang diharapkan. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh p-value sebesar 0,806 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sumarni, Rosidin, dan Widyawati 2019, di mana mayoritas responden dengan sikap positif menunjukkan perilaku pencegahan DBD yang baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tidak ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Tidak ada hubungan antara sikap mahasiswa dengan pelaksanaan 4M+ dalam mengatasi DBD pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sikap memang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang individu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuannya. Saran, sebaiknya yang diteliti mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum kesehatan masyarakat. Harapannya, hasil penelitian digunakan sebagai data dasar untuk penelitian lanjutan. Harapannya, hasil penelitian juga digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pengendalian penyakit menular. Berikut ini adalah dokumentasi keadaan bak penampungan air responden. Yang terakhir, inilah beberapa referensi atau daftar pustaka dari penelitian kami. Baiklah, inilah presentasi dari penelitian kami. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.